Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Koperasi dan UKM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Gali di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Di suasana yang mendung-mendung syahdu kali ini, kita udah kedatangan Mas Tri Heru. Ya. Dari Hai. Balai Pelatihan Koperasi dan UKM. Kita akan membahas satu kegiatan dari Balatkop yang kayaknya udah jalan sekitar 4 tahun belakangan. Nama kegiatannya adalah pelatihan leveling atau pelatihan berjenjang ya, Mas ya? Betul. Saya sebenarnya udah dikasih bahannya tadi malam. Saya udah baca sekilas, tapi mungkin biar lebih afdol, biar dijelasin langsung aja sama Mas Tri Heru buat awalan kita pada podcast kali ini. Oke. Monggo Mas Heru mungkin bisa jelasin. Sebenarnya pelatihan berjenjang ini pelatihan yang seperti apa sih? Berjenjangnya ini yang seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Gali. Halo, Sobat UKM Jawa Tengah. Pelatihan leveling adalah pelatihan yang diberikan kepada UMKM secara berjenjang, ada levelnya. Berarti kita bisa ibaratkan adalah kayak kita sekolah, ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Tentu di setiap level itu kan mempunyai tingkat materi yang berbeda kan. Betul. Tidak mungkin SD dikasih kimia gitu kan, nggak mungkin. Makanya leveling itu kita berikan materi yang berbeda di setiap level. Jadi ada pelatihan, ada jenis pelatihan yang terdiri dari 3 level. Level 1, level 2, level 3. Ada juga jenis pelatihan di leveling yang hanya terdiri dari 2 level, level 1 dan level 2. Oh gitu. Jadi kenapa ini kita bedakan, karena kebutuhan UKM, kapasitas UKM pasti berbeda. Betul. Di Ada yang sudah gitu. ada UKM yang sudah dia tingkatannya sudah SMP, tidak mungkin kita ajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh betul. Ya kan? 1 tambah 1 adalah 11, gitu kan? Kan gitu. Makanya sangat akan tidak sia-sia kalau tingkatannya SMP masih kita ajari membaca A, B, C, kan tidak mungkin Mas Gali. Makanya kenapa kita bedakan level itu? Karena setiap kapasitas UKM itu pasti berbeda-beda. Itu sih sekilas terkait dengan pelatihan leveling. Nah, metodenya adalah teman-teman nanti memilih pelatihan yang diinginkan, gitu kan. Setelah itu kita seleksi, proses seleksinya banyak, ada proses verifikasi juga. Nanti akan dipanggil untuk ikut di level 1 atau bisa jadi dia akan masuk ke level 2. Gitu Mas Gali. Jadi makanya kenapa kita namakan leveling, karena mereka mempunyai level yang berbeda-beda. Gitu. Singkatnya seperti itu. Saya rangkum sedikit ya Mas Heru ya. Jadi pelatihan berjenjang itu adalah pelatihan yang kayak disediakan secara istilahnya di custom sesuai dengan kebutuhan dari UKM-nya sendiri ya, karena kalau dulu mungkin sebelum eranya pelatihan berjenjang ini, misalkan kita mengadakan pelatihan, yang datang kan bisa macam-macam nih, ada yang udah levelnya tinggi, ada yang mungkin baru mulai, pada akhirnya materinya mungkin jadi tidak efektif karena range-nya terlalu luas. Betul. Sekarang dikelompokkan jadi tadi ada level 1, 2, 3 gitu. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan level 1, 2, 3-nya itu, atau mungkin tadi juga ada yang 1, 2 gitu. Penentuan levelnya ini tuh dilihatnya dari apanya, Mas? Siap. Jadi mungkin sebelum saya menjawab itu ada latar belakang kenapa kita dulu leveling. Satunya itu kapasitas, bahwa saat kita di 2019-2020 saat kita melakukan evaluasi dengan pengajar, ada masukan bahwa Bapak, Ibu, pesertanya terlalu beragam. Jadi ada case nih Mas Gali, gampang banget, adalah saat diajari digital marketing, ada teman-teman UKM yang sudah paham dengan GMB, Google My Business, ada yang bikin email aja nggak bisa. Pak, bikin emailnya seperti apa? Nah,
Kan mungkin teman-teman pengajar sebagai guru kan bingung. Jadi pace-nya susah. Iya, mau kita lari kenceng ada yang ketinggalan, mau rodok slow yang sini sudah bosen, ngapain akhirnya. saya ikut pelatihan. Itu adalah pertimbangannya. Kenapa ada leveling. Kedua, tadi terkait dengan proses seleksi. Kalau dulu mungkin kita itu cari peserta pelatihan itu dari kabupaten kota, pengiriman dari kabupaten kota. Cuman akhirnya bahwa banyak UKM yang tidak tersentuh. Mungkin kan hanya di seputaran situ aja, orang lain itu aja. Tapi dengan kita buka pelatihan ini dan secara online pendaftarannya gitu kan, ternyata banyak UKM yang bisa terfasilitasi. Karena ini terbuka untuk umum, siapapun boleh mendaftar. Nah, untuk penentuan levelnya kita ada parameternya Mas sekali. Yang paling gampang adalah yang punya kita adalah omset, aset, dan tenaga kerjanya. Misalnya untuk level 1 tuh minimal omsetnya adalah 10 juta per bulan. Nanti untuk level 2 misalnya minimal dia harus 20 per bulan. Nanti level 3 50 up. Gitu. Jadi angka yang bisa kita bedakan dari masing-masing UKM adalah pasti kan di omset ya Mas. Itu paling mudah untuk kita ketahui. Bisa jadi banyak parameter sebenarnya sih. Omset mungkin 10 juta aja mungkin dia juga sebenarnya masih butuh di level 1. Tetapi untuk membedakan, untuk masukkan bahwa ini peserta masuk level mana sih dari omsetnya. Omset, aset, dan tenaga kerja itu akan kita nilai. Dia masuk mana nih. Kan tidak mungkin nih Mas Gali, contohnya omset sudah 100 juta per bulan. Ya kan? Pasti sudah punya pembukuan dong. Harusnya loh ya, harusnya idealnya seperti itu ya idealnya. Dan mungkin yang 5 juta sebulan atau 10 juta sebulan mungkin hanya catatan di bekas bungkus rokok. Atau di awang-awang. Atau di handphone gitu kan. Atau di kertas apa deh gitu kan. Makanya itu kan pasti treatmentnya kan berbeda Mas. Betul. Ya kan? Kalau teman-teman yang 10 juta memang harus mulai belajar untuk mencatat dan merapikan, gitu kan. Tapi untuk yang omset 100 juta, pembukuan sudah punya, gimana caranya untuk membuat mungkin perencanaan ke depanmu seperti apa. Kira-kira omset berapa yang tahun depan yang harus saya proyeksikan kan gitu dari angka-angka itu dan pembenahan. Makanya kenapa ini dibedakan salah satunya itu dan omset itu juga menentukan. Walaupun memang sih Mas Gali, di kenyataan bahwa tidak selalu omset itu menentukan dia levelnya level berapa. Kadang ada beberapa kemarin case dia mungkin omsetnya sudah 20-30 juta, harusnya masuk ke level 3 harusnya misalnya. Tetapi saat kita kasih kesempatan di level 1, dia level 1 juga bingung Mas ternyata. Contoh nih keuangan, paling gampang keuangan ya. Gitu kan. Omset 30 juta nih, level 2 harusnya. Itu sudah mulai membuat laporan keuangan dan sebagainya. Ternyata nih ada beberapa case di lapangan bahwa saat kita kasih kesempatan dia masuk ke level 1 dulu, dia juga bingung. Nyatetnya piye ya Mas? Ini masuk mana ya Mas? Itu masih bingung ternyata. Padahal itu ada di level 1. Makanya omset memang sebagai salah satu kunci penentu, tapi hasil verifikasi kita di lapangan juga menentukan rekomendasinya masuk ke level berapa, gitu sih. Oke. Berarti memang saringan awalnya based on datanya data pendaftaran, mungkin tadi aset, omset, tenaga kerja. Kalau itunya ada nggak kayak misalkan kapasitas ownernya gitu, mungkin ada semacam placement test gitu, ada dikasih apa kayak tes tertulis atau gimana gitu, ada mengetahuinya. Mungkin ada kasus kayak mungkin kinerja usahanya belum terlalu bagus, tapi sebenarnya pengetahuan dari ownernya udah jauh gitu. Jadi kita ada beberapa cara untuk mengetahui dari ownership-nya dia gitu kan. Pertama adalah mereka diminta untuk bikin video, kayak company profile, diupload saat pendaftaran. Minimal kita tahu bahwa dia orangnya seperti apa sih. Betul. Ya. Terus juga di kolom pendaftaran itu juga disampaikan teman-teman harus menyampaikan harapannya apa. Kalau harapannya hanya saya mau nyari uang saku,
Ya, itu kan sudah kelihatan tuh gitu kan. Tapi harapan kita adalah bla panjang dan sebagainya itu juga bisa memberikan indikasi ke kita bahwa oh ini secara personal leadership-nya niatnya dia betul. Nih, gitu ya. Memang secara placement bahwa kayak kuesioner itu belum ada secara khusus, tapi di kolom pendaftaran itu di form pendaftaran sudah kita siapkan beberapa data, beberapa isian yang harus mereka isi untuk mengetahui karakternya. Termasuk juga dia sudah ikut pelatihan apa aja sih gitu kan. Kelihatan juga. Maksudnya kalau pelatihannya masih mungkin keterampilan usaha terus gitu kan dan berbagai macam dia ikuti semua, kan bahaya juga. Jangan-jangan pekerjaan dia adalah petugas pelatihan. Kan kelihatan tuh kan gitu. Nah, dia usahanya mungkin batik, tapi ikut boga, ikut craft. Nah, kan jadi pertanyaan juga karakternya dia memang dia bukan pengusaha. Dia petugas pelatihan. Itu kumpul gitu. Nah, kumpul dapat satu. Tapi tidak dimaksimalkan. Makanya dari situ memang saya sampaikan teman-teman bahwa kalau yang mungkin dulu mendaftar bidang prosesnya kita seleksinya lama karena kita juga baca satu-satu. Kita minta teman-teman narasumber, pengajar kita untuk ngecek satu-satu. Dari mungkin sosial medianya, dari data-datanya kita cek detail itu. Makanya mohon maaf kalau mungkin banyak yang protes nih teman-teman yang datang, Pak isinya banyak banget. Karena memang kita butuh mengetahui karakter kondisi usaha, karakter UKM-nya. Karena kita tidak bisa langsung survei ke lapangan full kan juga tidak bisa karena kan ini seluruh Jawa Tengah Mas Bro. Kalau kita cek mau berapa bulan berapa hari untuk ngecek ya kan. Setahun buat ngecek doang gitu. Ya makanya memang ada beberapa isian yang harus mereka isi detail banget. Mungkin termasuk sampai hal-hal yang sensitif misalnya permodalannya. Itu juga tanyain juga kapasitas usahanya. Jadi banyak banyak parameter yang kita cek di situ gitu Mas. Oke. Tapi itu akhirnya misalkan ternyata setelah direview dari sekian banyak indikator itu ditempatkan di level 2 misalkan. Tapi ternyata jalan pelatihan kok kurang bisa mengikuti atau gimana? Bisa nggak misal kayak di downgrade ke level bawahnya gitu? Atau sebaliknya misal level 1 tapi ternyata kok udah bisa. Atau udah bisa dinaikin gitu bisa kayak gitu nggak? Kalau case-nya dari level 1 harusnya level 1 ke level 2 mungkin tidak, tapi kalau yang dari level 2 turun ke level itu bisa. Oh gitu. Kemarin juga ada beberapa cara agar teman-teman yang misalnya langsung ke level 2 itu tidak tertinggal banget. Kami ada kayak semacam kelas online dulu. Jadi bagi teman-teman pembekalan. Jadi setelah pasca level 1 sudah jalan, kita undang peserta-peserta calon level 2 dan level 3 untuk kita kasih pembekalan. Ini loh di level 1 yang diajarkan ini. Teman-teman siapkan datanya, belajar diskusi dan sebagainya gitu Mas. Jadi ada pelatihannya deh gitu kan. Sebelum mereka akan terjun di level 2 yang offline-nya. Tapi kita kasih pembekalan dulu secara online. Minimal belajar dari pengalaman kemarin bahwa ternyata di tahun-tahun sebelumnya yang masuk ke level 2 langsung itu kadang bingung. Kayak ada yang hilang gitu loh. Teman-teman level sudah terus gitu kan. Ini apa ya gitu kan. Makanya belajar dari pengalaman sebelumnya kita sediakan pelatihan untuk yang masuk level 2 maupun level 3. Itu berapa lama tuh Mas itunya kayak masing-masing levelnya berjalan gitu? Oke. Jadi kalau yang gini Mas Eli, tadi kan saya sampaikan bahwa ada jenis pelatihan yang 3 level. Yang 3 level itu jedanya 3 bulan. Jedanya 3 bulan. Jadi yang level 1 misalnya dilakukan di Februari. Nanti Maret, April, Mei, Juni sudah masuk ke level 2. Nanti terus yang level 3-nya 3 bulan berarti sekitar bulan Oktober. Bagi jenis pelatihan yang hanya 2 level, jaraknya agak panjang, 6 bulan. Jadi misal pelaksanaan di Februari atau Maret, nanti di level 2-nya di bulan Agustus. Jadi ada 3 jenis pelatihan yang level terdiri dari 3 level, ada 2 jenis pelatihan yang terdiri dari 2 level saja. Kalau lama pelatihannya sendiri? 5 hari. 5 hari? 5 hari full Mas. 5 hari full. Ya jadi buat teman-teman UKM, bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran gitu kan, pelatihan kita selama 5 hari full Mas. 5 hari full dan jadwalnya dari pagi sampai malam.
Jadi di jadwal itu kita selesai jam 8:15. Tapi kadang sering-seringnya overtime, Mas. Pak masih kurang jamnya gitu kan. Tambah kadang sampai jam 9, sampai jam 10. Makanya bagi teman-teman yang berminat nih tahun depan mau ikut gitu kan. Kami kasih bocoran dulu bahwa pelatihannya 5 hari full dari pagi sampai sore. Gitu. Tapi kami siapkan penginapan, konsumsi dan sebagainya. Peserta tinggal datang deh, masuk kelas, belajar. Gitu. Ini berarti yang tahun 2024 itu udah mulai jalan? Sudah. Untuk yang udah nggak nerima pendaftaran lagi ya? Udah tahun depan baru lagi jadi untuk pelatihan 1 tahun itu sudah kita buka di akhir tahun biasanya. Contoh untuk yang pelaksanaan 2024 nih Mas Gali. Itu kegiatan kita buka pendaftaran di bulan November di 2023. Jadi misalnya besok untuk yang tahun 2025 pantengin terus sosial medianya Balatkop dan Dinas gitu kan. Nanti seputaran bulan Oktober akan kita umumkan daftarnya kemana dan sebagainya. Jadi kami buka di akhir tahun untuk selama 1 tahun ke depan gitu Mas. Jadi tidak ada lagi pendaftaran di tengah-tengah itu tidak ada. Gitu. Oke, itu berarti dari sekian yang daftar itu kan berarti nanti ada yang masuk level 1, level 2 atau mungkin level 3. Iya. Itu pelaksanaannya berarti pasti bareng ya. Misalkan yang masuk level 2 ya berarti nunggu dulu. Iya. Nunggu dulu ya. Iya. Mungkin nanti baru gabungnya setelah yang level 1 ini selesai jalan naik level 2, mereka gabung gitu ya. Oke. Jadi gini Mas Gali, ada perlakuan bahwa pelatihan ini adalah semi inkubasi juga. Karena apa? Pasca pelatihan di level 1 misalnya, mereka akan didampingin, dikasih tugas. Selama masa jedanya itu? Jedanya itu 3 bulan itu atau 6 bulan itu mereka dikasih tugas. Gitu. Kayak misalnya operasional SDM nih misalnya, salah satunya operasional SDM. 1 minggu setelah mereka selesai pelatihan, mereka sudah dikasih tugas sama mentor. Dan akan dipantau, dimonitoring. Jadi tidak dibiarkan kosong gitu ya, kayak udah dikasih ilmu, udah selesai gitu kan, tinggal enggak. Ya? Jadi makanya itu bedanya leveling dengan pelatihan yang reguler seperti biasa adalah pasca pelatihan kita ada pendampingannya. Jadi memang tidak dilepas begitu saja. Setelah pelatihan ya sudah. Tidak ada monitoring, tidak ada kamu perkembangan usahanya gimana, ada permasalahan apa enggak, kita tidak. Kami sudah berkomitmen dengan teman-teman mentor bahwa tolong peserta itu didampingin ya, gitu kan. Minimal selama 1 tahun ini. Nah, juga yang kedua adalah semi kompetisi, Mas. Semi kompetisi gimana tuh? Menariknya gini, semi kompetisi teman-teman. Jadi ada semi inkubasi, ada semi kompetisi. Di level 2 itu jumlahnya berkurang, Mas, jumlahnya. Contoh nih, contoh. Paling gampang adalah di level 1 itu ada 75, Mas. Peserta. Tidak semuanya akan naik. Tidak semua. Di level 2 itu hanya 50 saja. Rodok sikut-sikutan ya. Makanya saya sering di kelas itu, ayo Bapak Ibu, samping-samping teman-teman adalah teman memang. Tapi sudah calon pesaing untuk di level 2. Itu yang dari satu angkatan, yang satu kelas, belum kelas yang lain. Kan 75 orang itu dibagi 3 kelas. Kelas A, B, C gitu kan. Makanya menariknya di leveling adalah itu semi kompetisinya ada. Nanti di level 3-nya Mas Gali, dari 50 hanya jadi 25 atau satu angkatan. 75 ya kan? 50 jadi hanya 25 tok. Berarti ada teman-teman yang tersingkir. Ada teman-teman yang mungkin dirasa secara progres mungkin tidak di bawah standar, atau memang ada teman-teman lain yang lebih tinggi perkembangannya. Dia bagus sebenarnya nih. Ada beberapa case kemarin itu kita diskusi dengan mentor waktu penetapan peserta gitu ya. Kita pastikan setiap ada dari level 1 ke level 2 kan mesti kan kita ada kayak review dengan mentor. Hasil evaluasinya seperti apa. Sebenarnya ini tuh bagus. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi perkembangan omsetnya. Ya mohon maaf, ini tersingkir. Gitu. Belum lagi teman-teman mungkin yang masuk langsung ke level 2 misalnya. Itu kan juga beda cerita. Makanya gue bilang teman-teman, ini tidak hanya sekedar orang yang mau belajar,
tapi komitmen. Mau diterapkan apa enggak ilmunya. Betul, yang jadi betul. betul kan, yang jadi masalah sekarang kan pelatihan sudah banyak nih Mas Gali. Siapapun menyerahkan untuk UKM nih gitu kan ya. Tapi penerapannya itu mereka benar-benar dijalankan apa enggak tugas-tugasnya. Ilmunya diterapkan apa tidak. Nah, ini yang kadang jadi PR. Betul. Nah, makanya saya kadang-kadang kembalikan lagi, mau naik level 2 atau level 3 atau level selanjutnya tergantung dari teman-teman UKM peserta dong. Kamu komit apa enggak nih gitu kan. Teman-teman sudah mendaftar sendiri, tidak kita paksa untuk mendaftar. Milih sendiri pelatihannya yang dia inginkan gitu kan. Sudah mungkin yang dari level 1 sudah menghabiskan investasi waktu 5 hari loh, tinggal anak, istri, suami untuk belajar gitu kan. Itu pun kadang bahkan sampai malam gitu kan, menguras fisik, tenaga dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak komit, ya mohon maaf. Kami memang mencari UKM yang komit, yang punya kemauan untuk scaling up lah gitu kan. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar datang, duduk, mungkin sambil ngantuk-ngantuk gitu kan, makan. Nah itu no banget lah, no banget gitu Mas. Kadang kalau itu bagus sih konsepnya kayak gitu. Kalau nggak ada trigger kayak gitu, kebanyakan orang kadang mungkin kerasa dapat teori gitu, wah oh iya nangkep nih ya betul. bakal saya terapin nanti. Betul. Akhirnya lupa. Betul. Itu malah jadi ya udah berlalu gitu betul. Kalau istilahnya ditarget dan jadi salah satu indikator untuk penilaian melanjutkan ke level selanjutnya, mau nggak mau kan akhirnya dilakukan secepat mungkin gitu. Makanya saat penutupan kita kadang kita sering menyampaikan bahwa teman-teman selama 5 hari lihat semangat banget untuk belajar. Kita lihat deh seminggu 2 minggu deh. Tugas-tugas tuh pada dikerjakan apa enggak kan gitu kan. Sering kita ikut kadang-kadang kalau ada Zoom meeting teman-teman dari mentoring gitu ya, kayak semalam di kelas manajemen usaha dan keuangan itu kan Zoom, kita ikut juga. Ya aku nanya ke teman-teman mentor, sudah berapa orang nih yang peserta yang mengirim tugas gitu kan. Baru 2 Mas. Aku bilang, ayo, katanya mau naik ke level 2 nih gitu kan. Kok baru 2 orang dari 25 gitu kan. Nah ya mau gimana ya. Makanya kan itu sebagai trigger, sebagai pemacu teman-teman UKM peserta itu tuh untuk mengingat lagi, menerapkan lagi. Karena kalau dibiarkan ya sudah, hanya sekedar pelatihan masuk seminggu di Balatkop atau di tempat pelatihan tuh semangat, seminggunya mikir-mikir, 2 minggu kemudian alah kesel lah, mumet islah tinggal kan gitu Mas, kan gitu. Itulah makanya kan itu dari pengalaman kita dampingin UKM gitu kan, penyakitnya seperti itu rata-rata. Pasca pelatihan itu sudah lah gitu. Gitu. Kalau dari materi atau kelasnya yang tersedia yang bisa dipilih sama peserta itu ada apa aja Mas? Jadi kita tadi sampaikan ada 5 jenis pelatihan Mas sekali. Satu adalah manajemen pemasaran. Jadi ini ngulik terkait dengan pemasaran, offline, online, riset, SWOT, tahu dan sebagainya, macam-macam itulah gitu kan. Tetek bengeknya pemasaran deh gitu kan, betul. Yang kedua adalah manajemen usaha dan keuangan. Ini lebih banyak membahas terkait dengan finansial, gimana pengelolaan keuangan, pencatatan, juga ada proyek tadi saya menyampaikan proyeksi ke depan mau seperti apa. Ini juga kadang ngitung HPP kan masih banyak yang kadang-kadang UKM tuh nggak bisa ngitung HPP dengan benar tuh. Contoh pengeluaran bensin untuk ngirim barang tidak dihitung, jadinya HPP-nya murah. Setelah dihitung-hitung ulang, loh kok saya nggak dapat apa-apa ya? Rugi ya, boncos ya, gitu. Itu tuh. Yang ketiga pelatihan manajemen operasional dan SDM. Ini membahas terkait dengan operasional, production gitu kan, pengelolaan usahanya sama SDM. Jadi karyawan-karyawannya mau diapain gitu kan, mindset orangnya, ownernya juga harus dibenerin. Ini mungkin yang agak berat ya, dari operasional sama SDM karena susah, ini paling berat nih, paling berat. Tapi banyak juga kok yang ikut dan berhasil. Nah dari 3 pelatihan ini Mas Gali, ini ada 3 level. Level 1, level 2, level 3 saya sampaikan. Ada jedanya 3 bulan. Dari level 1 75, dari 50, terakhirnya hanya 25. Oke. Pelatihan yang selanjutnya adalah pelatihan strategi branding. Branding ini mengulik
gimana membentuk branding produknya, ya kan, branding usahanya, apa yang harus disiapkan, nilai-nilai value dari produk itu harus dimunculkan, itu mainnya di sini di strategi branding. Selanjutnya yang terakhir adalah pelatihan public speaking dan negosiasi bisnis. Ini terkait dengan teman-teman UKM tuh kadang produknya bagus Mas Gali, value-nya kena nih gitu kan. Mungkin ada green ekonominya di situ. Tapi saat ada kurasi, saat ada ketemu dengan buyer, nggak bisa ngomong. Ayo. Nah, jadi kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan tuh Mas. Padahal kepalanya tuh bagus gitu kan. Betul. Nah makanya muncullah ide ini harus dikeluarin nih, harus ada pelatihan untuk public speaking. Makanya diajari mereka harus ngomong, bikin paparan, gesturnya dan sebagainya. Nah, negosiasi bisnis ada materi terkait dengan negosiasi bisnis. Ini adalah materi penguat ya dari public speaking itu. Setelah bisa ngomong, berarti kan harus punya skill untuk negosiasi. Nah, yang dua pelatihan ini hanya 2 level saja Mas Gali. Jadi strategi branding sama public speaking hanya 2 level saja, level 2 dan level 1. Jedanya agak panjang memang. Tapi ini juga sama, teman-teman yang public speaking contohnya nih, setiap bulan mereka harus bikin video. Entah video TikTok atau apa terkait dengan produknya. Entah misalnya di mana nih. Waktu itu aku sempat lihat ada peserta UKM tuh dia lagi di Bali, lagi liburan, bikin video di sana, bawa produknya bikin video. Tugasnya kayak gitu Mas. Jadi membiasakan teman-teman UKM untuk bicara di depan umum kan susah juga, tidak semuanya bisa. Itu. Jadi total ada 5 jenis pelatihan, ada yang 3 level, ada yang 2 level saja. Oke, gitu. 5 jenis pelatihan ini bisa diakses selama setahun itu. Misalkan satu peserta nih, bisa ikut ke-5-5-nya atau 1 tahun itu fokus di satu pelatihan aja. Oke. Jadi teman-teman, 5 jenis pelatihan itu hanya untuk 1 tahun itu mereka hanya satu saja. Fokus di satu itu ya? Jadi contoh nih, Mas Gali waktu pendaftar, milih di pemasaran misalnya. Jadi selama 1 tahun itu 2024 misalnya dia hanya pemasaran saja. Dan uniknya kita adalah setelah selesai 2024 misalnya nih, peserta 2024 tidak boleh ngikut pelatihan leveling dulu di pelatihan yang berbeda. Nggak boleh ikut pelatihan di tahun 2025. Harus jeda, ada jedanya dulu. Gitu. Iya. Walaupun pindah kelas itu pindah kelas harus ada jedanya. Jadi contoh nih Mas Gali, 2024 ikut pemasaran. 2025 ikut keuangan dong. Nggak bisa. Nggak boleh. Ngasih yang lain dulu. Terapkan dulu ilmunya selama 1 tahun, baru tahun selanjutnya 2026 baru boleh ikut pelatihan yang jenis lainnya gitu. Kalau mau ngulang boleh? Ngulang nggak boleh. Misalkan ngerasa kayaknya masih kurang gitu. Masih kurang nih di pemasaran gitu nggak boleh? Iya, nggak boleh. Sebenarnya gini, kita kan ada sesi pendampingan Mas. Kalau misalnya memang teman-teman merasa sesi on kelasnya itu kok saya masih banyak kesulitan, masih bingung. Mentor kan kita sampaikan, kita sudah komitmen dengan teman-teman mentor, tolong didampingin ya peserta. Kalau ada yang diskusi, ada yang nanya, mohon dibantu. Jadi kalau mengulang ya nggak boleh tuh Mas Gali. Iya, harusnya berarti misalkan on kelasnya kurang, di sesi mentornya dimaksimalkan. Betul, gitu ya. di sesi mentoringnya. Dan itu kan fokus 1 tahun ya. Iya. Kalau 1 tahun kok masih kurang, kebangetan ya. Makanya ditanyain juga tuh usahanya apa sebenarnya gitu. Masalahmu apa kok banyak banget nggak sampai selesai. Kurang mudeng-mudeng tuh. Ditanya itu kapasitas orangnya seperti apa tuh. Gitu. Kalau jumlah per kelasnya sendiri, tadi udah di 75 ya? Kalau pendaftarnya Mas? Di tahun 2021, pendaftaran itu ada 2.200 Mas. 2.200? 2.200. Yang diambil itu berarti 1 tahun itu, tadi yang level 1 itu 75,
75 peserta. Jadi Ada berapa kelas? Apa Ya. cuma 75 itu aja? Jadi waktu di tahun 2021 kita hanya punya 3 kelas aja, Mas. Yang public speaking sama branding belum ada nih. Jadi waktu itu di tahun 2021 tak lihat datanya ya. Yang daftar itu 2.286 pendaftar. Yang kita ambil hanya totalnya itu 375. Karena dulu waktu di awal itu kita skemanya 221, Mas. Level 1-nya 2, level 2-nya 2, level 1-nya level 3-nya hanya 1. Jadi hanya 15 angkatan totalnya waktu itu. Jadi 375. Jadi yang kita ambil hanya 375 tahun 2021. Di 3 municipalitas. Di tahun 2022 baru muncul ada tambahan pelatihan yang 2 tadi itu, branding sama public speaking. Itu yang daftar 1.589. Kenapa turun, Mas Gali? Jadi kita sempat kok turun ya gitu kan. Apakah memang teman-teman itu antusiasmenya kurang atau seperti apa? Itu udah diberlakukan tadi yang jeda itu. Udah ya? Sudah. Nah, saat kita coba riset kecil-kecilan gitu kan, teman-teman ternyata bahwa setelah edisi pertama berjalan kan banyak cerita nih di teman-teman UMKM gitu kan. Contohnya nih harus bawa laptop. Kita kan memang mewajibkan nih, Mas Gali. Teman-teman itu membawa laptop untuk mengerjakan tugas-tugas kan, itu pasti. Ternyata itu juga salah satu kendala. Mas saya pengen ada yang WA ke Japri ke admin gitu kan. Mas ajarnya pengen ikut pelatihan, tetapi saya kok nggak bisa laptopnya, Mas. Gaptek gitu. Iya. Itu salah satu penyebabnya itu juga. Juga adanya pembatasan bahwa teman-teman sudah mulai paham pelatihan level itu seperti apa, tidak kayak pelatihan biasa gitu, kayak sekolah jadinya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin, mohon maaf, mental hanya pelatihan tok, ini kayaknya mundur ya, udah harus, nggak bisa ya, nggak masuk Pak Eko kan gitu, nggak masuk pokoknya. Makanya kenapa terjadi penurunan pendaftaran itu, kita coba riset, kita coba kan analisa bahwa teman-teman itu sudah mulai paham pelatihan leveling itu seperti apa. Makanya teman-teman UKM juga lebih aware nih. Nek memang kira-kira saya tidak masuk kita, mending enggak deh. Gitu. Lah, kalau di tahun 2022 Mas Gali, kita total peserta itu selama 1 tahun itu 600 peserta. Dari 1.589 yang kita akomodir hanya 600 peserta. Tapi kan peserta itu kan juga ada yang berulang kan, dari level 1 dia bisa level 2. Totalnya memang 600, tapi mungkin kalau dari orangnya mungkin tidak sampai 600. Nama-namanya UKM-nya, karena kan ini kan berulang kan, ada yang ikut dari level 1, level 2 masuk, level 3 juga dia masuk gitu kan, ada yang berulang. Jadi secara total peserta kegiatan memang 600, tapi mungkin secara numbering personnya by name by address-nya tidak sampai 600 orang sebenarnya kan gitu. Oke, terus di level di 2023 itu ada 1.000 yang mendaftar, 1.060. Ini yang kita terima 630 sama. Nah, yang di tahun 2024 kemarin itu ada 840 yang diterima jadi peserta. Ya, yang mendaftar. Oh, yang mendaftar. Ya, tapi yang di level 1 itu kan hanya di level 1 itu hanya yang diterima sebentar, datanya itu ini 425. 425, jadi separuhnya itu sudah tidak lolos gitu. Jadi itu seleksinya kan berarti seperti yang tadi Mas Heri udah jelasin ya, termasuk yang tadi ngisi form-nya, termasuk bikin video, company profile, betul. Nah, berarti gini, calon peserta yang gagal, yang nggak lolos jadi peserta itu pada akhirnya dapat itu nggak kayak semacam privilege atau prioritas untuk nanti diprioritaskan di pelatihan selanjutnya, atau
pelatihan selanjutnya tetap ya harus bersaing lagi dengan calon peserta yang lain gitu? Oke, jadi untuk calon peserta yang tidak lolos, itu kan banyak faktor ya Mas Gali. Bisa dari omsetnya, bisa dari kapasitas usaha dan sebagainya. Itu memang kita tidak memperlakukan privilege di tahun berikutnya gitu. dia akan dapat posisi tidak, karena saya sampaikan bahwa tidak terpilihnya pasti ada pertimbangannya. Dan itu pasti disampaikan ya? Ya, berarti kan Jadi mereka istilahnya kan tahu, oh saya gagal diterima jadi peserta karena ini nih, jadi ini yang harus saya fokuskan Ya. untuk misalkan pengen tahun depan betul. ikut gitu. Ya, jadi kan sebenarnya kan kita di awal kita sudah menyampaikan kriterianya nih, minimal sekian, harus punya NIP dan sebagainya. Nah, teman-teman itu kadang ada beberapa yang mencoba gitu kan, mungkin misalnya omset di bawah 10 juta misalnya, dia daftar coba gitu kan, tapi otomatis nanti kan kesaring ke filter bahwa dia tidak akan masuk kandidat sama sekali kan gitu. Jadi kita sudah menyampaikan kriterianya sebenarnya di awal, kita sudah menyampaikan kriteria apa yang harus mereka input, omsetnya berapa, terus bisa menggunakan laptop apa enggak. Kemarin juga masih ada beberapa teman-teman yang masih mencoba, sebenarnya dia tidak bisa menggunakan laptop. Saat kita konfirmasi, saat kita verifikasi, kan kita tanyain, Bu, gini-gini masuk ada dan sebagainya. Mohon maaf izin, apakah Ibu bisa menggunakan dan mengoperasionalkan laptop? Saya nggak bisa, Mas. Ya sudah, itu gugur. Banyak ada beberapa kemarin yang kita coba verifikasi, kendalanya di situ, Mas. Dia tidak bisa mempergunakan atau mengoperasionalkan laptop. Berarti istilahnya si ownernya ini yang bersangkutan harus bisa. Ya. Atau mungkin bisa misalkan ya, ngajak mungkin saudara atau pengelola atau istilahnya partnernya gitu. Karyawannya ya. Boleh kalau kayak gitu. Sebenarnya gini teman-teman, makasih Mas Gali. Ini juga mungkin hal ini sudah kita sampaikan ke calon peserta, tapi mungkin ada yang tidak terima informasi ini bahwa level ini kami tidak memajukan ownernya yang datang. Boleh karyawannya, boleh saudaranya, tapi yang harus mengetahui usaha tersebut. Contoh, Mas Gali punya karyawan nih, Mas Hanif misalnya nih, gitu kan. Pemasaran, dia bagian pemasaran jago banget pemasaran deh. Masalah pemasaran online, dia jagonya di situ. Mas Gali hanya bikin ide, Mas Hanif bikin ini gitu kan. Oh ya Pak, siap, langsung jalan. Itu boleh yang berangkat Mas Hanif sebenarnya. Karena di situ, di form pendaftaran itu ada keterangan dia sebagai apa, karyawan atau sebagai pemilik. Kalau memang dia karyawan, pemiliknya siapa? Itu boleh sebenarnya. Tidak harus owner yang datang. Syukur-syukur lebih baik ownernya datang sendiri gitu kan. Tetapi kalau memang dirasa pembukaan misalnya, kan mungkin tidak semua owner itu terjun langsung ke keuangan gitu kan. Mesti kan ada adminnya atau mungkin pasangannya misalnya yang paham terkait keuangan. Nggak apa-apa. Kami memberikan fasilitasi bahwa tidak harus ownernya yang datang. Pasangannya boleh. Sudah ada kita kasih kolomnya bahwa yang datang adalah ini, pemiliknya ini. Jadi minimal kami tahu pemiliknya siapa. Tapi memang nanti mohon maaf nih gitu kan, yang di data, yang di sertifikat itu yang muncul ya yang berangkat dong. Ownernya mungkin tidak dapat cara dokumentasi administrasi tidak dapat. Tapi kami memang memperbolehkan tidak harus ownernya yang datang. Banyak kemarin beberapa tak tanyain, dan sebagai apa Mas gitu kan? Saya sebagai karyawannya Pak, karyawan pemasaran, kebetulan terkait dengan digital marketing, marketplace, itu saya yang handle untuk bagian pemasarannya. Ya wis, nggak apa-apa. Ownernya siapa? Ada datanya. Gitu Mas Gali. Oke. Mas Heru kan berarti mendampingi langsung ini ya ke kegiatan pelatihan berjenjang ini dari awal 2021 ya sampai sekarang. Ada nggak sih mungkin kita ambil satu atau dua contoh lah peserta dari pelatihan berjenjang yang progresnya tuh sudah sebelum mengikuti pelatihan berjenjang seperti apa, akhirnya ikut, progresnya tuh signifikan. Gitu. Ada nggak mungkin satu dua cerita gitu? Oke, saya ambil beberapa contoh ya gitu kan di tahun 2023 yang kenaikan omsetnya tuh luar biasa. Contoh ini ada
Ananda Dimas dari Pemalang. Dia produsen jam dinding dan jam kayu juga, custom lah gitu kan. Nah, namanya Kilo di Pemalang itu. Dari omset dulu awalnya dia hanya 100 juta. Di akhir tahun kemarin itu omset dia jadi 232 juta. Wow. 100% lebih kenaikan omsetnya. Dia ikut pemasaran. Dan waktu kita tanya gitu ya, apa yang menyebabkan omsetmu naik Mas gitu kan. Yang dilakukan apa aja? Iya, kan kita juga nanya kan. Ternyata di pemasaran itu juga diajari terkait dengan manage produksi. Jadi, oke, kita terima order nih. Tapi kan kita juga harus siap dengan konsekuensi bahwa kita dikejar target dan sebagainya. Betul. Nah, makanya di materi pemasaran juga disisipin materi terkait hal itu. Dengan scheduling pemasaran. Kamu dapat order nih sekian, kamu harus scheduling karyawanmu, targetmu harus sekian. Itu benar-benar diterapkan. Jadi kayak semacam timeline atau deck-nya gitu kan, benar-benar dibikin seperti itu. Jadi saat ada dia terima order gede, dia sudah ready, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu salah satunya. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan channel-channel pemasaran. Jadi dia sudah online nih sebenarnya, tapi ternyata yang offline-nya itu juga digencarkan lagi. Jadi selama ini memang dia selama ini mainnya offline Mas. Sebelum ikut pelatihan belum menyentuh ya, online. baru sedikit. Dia hanya 30%, baru 30% kalau tidak salah. Waktu itu sempat kita evaluasi hanya 30 di online. Saat masuk di menjadi pemasaran, kon dikulik tuh semua channel pemasaran yang bisa dilakukan, bisa digenjot dan sebagainya. Kemarin kita nanya, gimana Mas proporsinya? Iya Mas, materi pemasaran kemarin kita akhirnya switching 30% untuk yang offline, 70% untuk online. Jadi kenapa Mas pertimbangannya kan gitu? Agar pangsa pasarnya kita lebih luas Mas, tidak hanya di seputaran Pemalang dan Pantura gitu kan, tapi bisa merambah ke seluruh Indonesia. Kemarin katanya dapat order dari Kalimantan atau mana Mas. Jadi itu bukti bahwa kalau teman-teman benar-benar mendapatkan ilmu itu juga bisa kok banyak teman-teman yang omsetnya naik luar biasa. Gitu. Terus ada lagi yang keuangan deh, ambil keuangan. Ini di tahun sama 2023 aja, sama-sama dari Pemalang juga. Dia konveksi. Ceritanya gini. Omsetnya dia itu naik dari awalnya adalah 15 juta Mas sebulan. Dia naik jadi terakhir kemarin kita nanya 50 juta per bulan Mas. 50 juta. Wow. Yang aku tanya apa yang sudah lakukan Mas kan gitu. Jadi adanya perbaikan di sisi pencatatan keuangan. Jadi uang-uang yang hilang itu tuh bisa ketahuan bocornya di mana. Oke. Kan kadang kan kita suka ya kita sendiri aja deh gitu. Kadang kan uang entah kemana gitu kan ya sudahlah gitu kan. Tapi ternyata itu kalau diakumulasi kan banyak kan jadinya. Nah itu dia coba benar-benar dihitung lagi, dicatat ulang dengan baik gitu kan. Ketahuan nih bocornya di mana nih. Juga ada beberapa alokasi biaya yang ternyata belum dimasukkan dalam HPP. Harganya terlalu murah gitu kan. Nah, itu kan juga saya terima ordernya banyak, uangnya banyak tapi kok nggak ada sisa ya. Selama ini ngerasa harganya udah cukup oke, tapi ternyata HPP-nya belum sesuai gitu kan. Karena ya kebiasaan dan ini memang penyakitnya UKM di Indonesia atau khususnya di Jawa Tengah gitu kan. Kadang-kadang hal yang mungkin uang pulsa aja nggak dihitung. Betul. Itu kan dipakai buat promosi juga kan, buat karena itu belum
belum dimasukkan dalam pencatatan. Betul. Nah, makanya setelah itu diajari perhitungan HPP dan sebagainya, barulah ketahuan, oh ternyata saya itu masih ada kekurangan di sini ya. Dan ini uniknya di keuangan, Mas. Banyak peserta itu yang tidak menggaji diri sendiri, ya kan? Ya. Nah, itu tuh banyak banget ternyata. Memang sih, lah ini kan usahaku ya nggak apa-apa lah, ngapain digaji kan gitu. Tapi kalau mental pengusaha harus digaji dong. Digaji, betul. Sekarang gampangannya dikanya gini aja deh. Mas Gali suruh ngetik deh misalnya, suruh bikin surat konsep misalnya, atau ngirim surat. Berarti kan perlu bensin, perlu apa kan? Kan perlu digaji kan? Ya kan? Orang lain aja digaji, masa diri kita nggak boleh digaji? Kan ya lucu. Padahal kita yang berpikir keras, bikin konsep, produksi, mencatat, masa hasil jerih payah kita tidak dihargai? Nah, itulah salah satu banyak yang menyampaikan bahwa saya tuh pantatnya boncos. Boncosnya itu. Konsep menggaji diri sendiri itu mungkin lebih ke itu juga ya, kayak memisahkan haknya kita sama uangnya perusahaan. Betul. Kadang kalau misalkan kita nggak digaji sama perusahaan kita, kan kita ngerasa ya uang itu uang ambil kita aja juga. Jadi kayak waktu-waktu butuh ngambil. Akhirnya malah jadi nggak tercatat. Betul. Makanya kan kemarin itu salah satu tujuan dari MUK manajemen usaha dan keuangan adalah mencoba untuk memisahkan bagi teman-teman UKM, memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Betul. Ya kan terjadi Mas Gali bilang, ini uangku ya uang usaha gitu kan. Saat giliran kita mau belanja, kok uangnya nggak ada ya, gitu. Kemana ya gitu kan. Maksudnya ada tuyul sih gitu kan. Makanya di kelas kadang-kadang tuh tuyul kalian adalah tuyul di usaha kalian adalah kalian sendiri. Karena itu yang ngambil uangnya yang mereka sendiri sebenarnya, cuma kan tidak tercatat. Makanya sebenarnya perbaikan di sisi pencatatan finansial itu memang salah satu penyebab beberapa teman-teman tuh bisa mengkalkulasikan. Oh, sebenarnya saya omset itu bisa lebih dari ini loh, kan gitu. Ada beberapa teman-teman tuh setelah diajari selama minimal yang level 1 itu kan, ternyata uangnya banyak yang hilang ya. Hilangnya kemana ya? Ya mereka sendiri yang menghilangkan uang itu mereka sendiri sebenarnya, bukan orang lain, bukan karyawan Mas Gali. Itu beberapa case contoh perkembangan usaha. Satu lagi nih, ada beberapa hal yang menarik terkait dengan laptop. Ya mau nggak mau teman-teman kalau mental pengusaha kan tidak lagi pegang peso, tidak lagi pegang coet gitu kan. Mental pengusaha kan minimal kalkulator dan laptop lah ya. Ada beberapa waktu itu kisah yang tahun ini ada beberapa teman-teman tuh kan kita sudah menyampaikan bahwa teman-teman harus wajib bawa laptop karena memang tugas-tugas di kelas pasca pelatihan itu kan pasti butuh laptop nih, gitu kan. Ada yang kemarin nge-share gitu kan, saya tak bela-belain beli laptop baru untuk itu pelatihan. Ada. Itu 2 minggu itu kan kita kabarin ke peserta. Bapak Ibu lolos ya untuk ikut pelatihan di level 1 bla bla bla. Dia sempat nanya ke kita, Pak yakin ya Pak saya lolos? Ini resmi ya Pak gitu kan, atau iya Bu ini resmi, takutnya penipu. Nah kenapa Bu? Yus Mas saya mau ke toko laptop. Ngapain Bu? Beli laptop, saya nggak punya. Itu cerita menarik ada Bapak, tidak hanya 1-2 orang Mas, 3 orang ada kayak yang nge-share di grup, yang bikin story gitu kan. Kan di di tempat kami. Berarti niatnya tuh luar biasa. Ini juga bagian dari kami bahwa teman-teman UKM Jawa Tengah juga jangan gaptek-gaptek banget lah gitu kan. Bagian dari kami tidak hanya literasi tapi digitalisasi secara sarana juga harus mereka persiapkan kan. Gitu. Ada yang pinjem, ada yang kemarin itu cerita menarik waktu di pelatihan di Balatkop ada lampu mati tiba-tiba ya pemadaman kita nggak tahu ya Mas ya. Habis itu terus nyala laptopnya mati. Kasihan banget, terus ngobrol ke kita, Pak
ada persewaan laptop nggak ya? Kenapa Bu? Tadi mati, habis itu nyala nggak mau nyala. Ya ampun jauh. Ya gini apa nanti coba kami carikan deh gitu kan. Tapi datanya ada ya Bu, ada Mas, datanya di flash disk gitu kan. Itu bagian cerita-cerita menarik dari isi pelatihannya. Ada yang mungkin kayak pengakuan dosa. Jadi di malam terakhir biasanya Mas kali kayak semacam inaugurasi kayak gitu, pengakuan dosa. Ada yang iya saya itu sebenarnya masih takut untuk berkembang dan sebagainya. Pokoknya tangis-tangisan di sini minimal menguatkan bahwa teman-teman itu harus benar-benar komit ya. Ini sudah kita pancing, sudah kita kasih materi, tinggal kembali ke mindset mereka kan, kembali lagi ya komitmen teman-teman sebenarnya. Sudah siapapun narasumbernya, mentornya, kalau teman-temannya sudahlah, sudah tidak akan jadi apa-apa gitu. Tapi yang makanya teman-teman yang sudah berhasil itu kadang kita undang di sesi success story kayak gitu, alumni yuk Bu yang sudah berhasil sharing dong gitu kan, sharing apa yang sudah dilakukan, kendalanya apa, biar teman-teman yang di istilahnya adik kelasnya mereka itu tuh prepare gitu kan. Jadi kita undang mereka, usahanya seperti apa, perkembangan omsetnya naik berapa, kita undang mereka. Minimal kami tidak hanya sekedar ngomong doang gitu kan, tapi ini loh buktinya memang ada gitu kan. Kalau teman-teman memang serius, banyak kok gitu sih Mas Gali. Oke, Mas Heru, terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya terkait pelatihan berjenjang ini. Mudah-mudahan pelatihan berjenjang tahun 2024 berjalan lancar sesuai agenda. Dan tahun depan juga mudah-mudahan semakin banyak lagi peserta yang mendaftar, semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari pelatihannya, semakin banyak UKM kita yang naik kelas. Oke, terima kasih Sobat Koperasi UKM yang udah nonton konten kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini sebanyak-banyaknya di sosmed kalian. Saya Galih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.